Puji nama Tuhan. Shalom kita semua. Shalom. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mempersiapkan diri kita. Buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap pertolongan Tuhan yang luar biasa, buat setiap kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di setiap waktu kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan, Engkau layakkan kami, agar kami layak untuk menyembah Engkau, agar kami layak memuliakan Engkau, agar kami layak meninggikan nama-Mu, agar kami layak menikmati hadirat-Mu yang kudus, agar kami layak menerima setiap lawatan Tuhan, agar kami layak menerima setiap jamahan Tuhan, agar kami layak menerima setiap sentuhan Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap menyembah Engkau Yesus di dalam roh dan kebenaran. Pujian kita, bila Kau izinkan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Sebab Engkau memampukan kami Tuhan melewati setiap cobaan, melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Mari katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
Saya sedang terbangkit berjuang. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Ku tetap percaya. Dengan lebih lembut lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan, yes benar Tuhan, waktumu yang terbaik. Tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab waktumu adalah yang terbaik Tuhan. Sebab waktumu adalah yang terindah. Apapun Tuhan cobaan yang akan kami hadapi pada saat ini, apapun rintangan yang akan kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar. Sebab kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami dimampukan di dalam nama Tuhan untuk melewati setiap hari-hari kami. Mari Bapak Ibu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari berseru di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Muliakan namanya, muliakan namanya, muliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, Hosana bagimu Raja kami, Hosana bagimu Tuhan kami, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang termulia. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Namamu besar Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah pertolongan kami, kota benteng kami Tuhan, tanduk keselamatan kami, kubu pertahanan kami. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Kiranya Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu, pengurapan
pada pagi hari ini, bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap tangan-tangan yang terangkat untuk meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab rencana-Mu indah Tuhan, sebab rencana-Mu ajaib Tuhan, sebab rencana-Mu luar biasa di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kami percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, sebab rencana-Mu ajaib, oh Tuhan. Oh haleluya. Kami serahkan hidup kami di dalam kehendak Tuhan. Hati kami percaya, sebab rancangan-Mu indah, sebab rancangan-Mu luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuliakan Engkau, kami telah meninggikan nama-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa pengharapan ada di dalam tangan Tuhan, bahwa pertolongan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan, kami berserah penuh di dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan yang mau tetap setia di dalam Engkau,
Seumur hidup kami akan menyembah Engkau. Seumur hidup kami akan mempermuliakan Engkau. Seumur hidup kami akan mengiring Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami telah menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Masih mau bersuka cita di dalam nama Tuhan? Amin. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua jemaat yang ada di rumah pada pagi hari ini juga siap memuji nama Tuhan, juga siap melompat bagi nama Tuhan, juga siap bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ini kami Tuhan, kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagimu, sebab kami tahu Engkau adalah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Hati kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kami kuat di dalam nama-Mu. Haleluya Yesus. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab kasih setiamu tidak pergi dari kami, sebab kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami, sebab kami menyembah Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap setia dan kami tetap percaya di dalam nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya bumi bergoncang, beranjak, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Cintamu Tuhan tidak pernah berubah, kasih setiamu tidak pernah berubah. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
sudah memuji nama Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sebentar kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk dipenuhi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Lawatan-Mu, pengurapan-Mu terjadi atas hamba-Mu pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami akan beroleh hidup yang baru. Kami akan beroleh pembaharuan setiap hati kami di setiap hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap dipenuhi oleh setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Bersama-Mu Tuhan, kami lewati semua. Mari katakan, Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupmu. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
sebab Engkau yang bertindak di dalam hidup kami, memberi kami pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Allah yang besar melimpah dalam hidup kami. Keberadaan kami saat ini
kami boleh ada di hadapan Tuhan menyembah memuliakan Engkau. Tidak lebih itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami dengan penuh kerendahan hati kami mau bersujud menyembah memuliakan Engkau. Terlebih kami mau tersungkur di hadapan-Mu ya Bapa, untuk menerima kasih-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan melawat kami pada pagi ini. Tuhan Yesus, kuasai hati kami Bapa. Kami telah membuka hati kami luas dan lebar, agar kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kami itu benar-benar sepenuhnya merajai hidup kami, menuntun setiap pikiran kami, sehingga setiap hati pikiran kami, tubuh roh jiwa kami tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menghampiri Engkau di tahta-Mu yang maha kudus, mengharapkan belas kasihan-Mu lewat sabda-Mu untuk menguatkan kami pada pagi ini. Terima kasih. Bersabdalah Engkau Tuhan Yesus bagi kami, karena kami telah siap membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang ada di rumah, dimanapun engkau saat ini, untuk meresponi, untuk membuka hati di hadapan Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Amin. Saya mau menyapa semua jemaat Tuhan dimanapun saat ini yang ada di rumah. Salam. Apa kabarmu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Masih tetap setia untuk beribadah saat ini? Amin. Haleluya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita posisikan diri sebagaimana rusa yang haus dan lapar akan kebenarannya, beribadah menyembah memuliakan Tuhan, sehingga hadirat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam satu firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 16. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Ya. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Saya memberi judul bagi kita, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa saudaraku? Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hanya mengerti hidupnya saat ini di dalam Yesus, tapi banyak orang yang kurang mengerti setelah Yesus sudah di surga, ada satu pribadi yang selalu ada bersama dengan dirinya dimanapun dia berada, yang selalu setia dalam kehidupannya, yaitu pribadi yang dinamakan Roh Kudus. Supaya kita diingatkan bahwa hidup kita kuat di dalam segala hal karena peran Roh Kudus yang menuntun sepanjang perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita perdalam pengetahuan kita atas firman Tuhan, bagaimana kita mengenal Roh Kudus secara dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sudah membuka Alkitabnya, yang sudah menemukannya, dengan kasih Kristus saya mengundang kita untuk bangkit berdiri
Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-7, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Bila yang di rumah agak ganjil kalau membaca hanya terpotong-potong, maka bacalah seluruh ayat ini. Ikuti pembacaan yang kami lakukan. Ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hari-hari ke depan kita akan, sebagai jemaat Tuhan, kita akan belajar banyak tentang yang namanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saat ini kita di dalam penantian 10 hari, penantian pencurahan Roh Kudus yang diperingati, yang mana dicurahkan di kota Yerusalem kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya pada saat itu, di mana Kristus mengatakan ketika dia naik ke sorga, dia menyampaikan kepada muridnya supaya tinggallah di Yerusalem, supaya mereka menantikan penggenapan janji Allah, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dinanti-nantikan oleh mereka yang dicurahkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal esensinya, Roh Kudus itu sama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh dan Putra Yesus Kristus. Merupakan ketidakhadiran Yesus di bumi, maka digantikan oleh yang namanya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Akan mudah, saudaraku, kita membedakan orang yang hidup di dalam Roh Kudus atau tidak. Ya, kalau secara rohani orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan kelihatan rohaninya hidup. Tetapi bagi mereka yang tidak hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, yang tidak memiliki kuasa Roh Kudus, dia tidak akan bisa hidup di dalam kerohaniannya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, satu hal Tuhan katakan, Tuhan memberi kepadanya yang namanya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Hanya nanti kita belajar lebih jauh bagaimana orang yang
memiliki Roh Kudus dalam hidupnya dan orang yang kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupannya itu sungguh berbeda. Sangat berbeda sekali. Yang namanya kepenuhan Roh Kudus, dia akan yang namanya penuh, meluap, melimpah. Kuasa Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupannya, kelihatan dari eksistensi kehidupan sehari-hari. Ya, sama dengan saudaraku, kalau kita melihat air yang ada di dalam gelas, air 1/4, setengah, 3/4, itu masih dikatakan gelas itu ada air, memiliki air. Tetapi ketika berbeda, ketika dia penuh, melimpah, itulah yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita artikan secara ilustrasi seperti itu. Jadi orang yang tidak memiliki bisa dikatakan 1/4, setengah atau 3/4, ya tetap ada Roh Kudus. Hanya bagaimana kehidupan kita setiap hari dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai kuasa Roh Kudus tersebut. Nah, saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Kristus Yesus naik ke sorga, kita boleh melihat bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatunya supaya murid-murid, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tetap hidup di dalam kebenarannya, hidup melakukan apa yang dikehendakinya, yaitu bagaimana mereka terus kuat dan dikuatkan melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan, terlebih untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keberadaan Roh Kudus itu nyata, dapat dirasakan. Keberadaan Roh Kudus itu nyata dan dapat dirasakan. Sehingga nanti kita mau melihat bagaimana peran Roh Kudus hidup di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sama kayak seperti hari ini kita boleh menghirup udara yang segar. Kita boleh menghirup angin, udara. Kita tidak bisa melihat keberadaan udara ataupun angin yang kita hirup itu. Tetapi kita memiliki, kita merasakan dan merasakan dampak dari apa yang kita nikmati, yang kita rasakan itu. Yaitu kalau saat ini ada angin, ada udara di tempat ini, kita bisa hidup, kita menghirup udara itu, walaupun kita tidak melihat itu. Kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan setiap orang. Kuasa Roh Kudus itu nyata walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi kita merasakan bagaimana pertolongan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan setiap orang-orang, menuntun hidup setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah seorang pribadi, Allah adalah pribadi. Demikian juga Yesus Kristus adalah pribadi yang ketiga yang disebut dengan doktrin kekristenan kita, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang memiliki pemikiran, seorang pribadi yang memiliki perasaan, seorang pribadi yang memiliki kehendak, kemauan. Bagaimana untuk menghidupi setiap orang-orang yang percaya. Dia pribadi yang maha hadir, sebagaimana Allah maha hadir. Justru kita melihat keberadaan Roh Kudus lebih lagi di dalam pelayanan. Kalau Yesus terbatas di dalam ketika dia hidup di dunia, terbatas oleh daging. Dia tidak bisa di dalam satu waktu berada di satu tempat dan di tempat yang lain. Tetapi keadaan Roh Kudus yang namanya roh adanya, dia bisa berada saat ini di dalam hati kita yang ada di sini. Hati saudaraku yang ada di rumah, Roh Kudus ada bersamaan
saat ini. Di mana orang percaya ada, memuliakan Tuhan, Roh Kudus ada di sana. Itu satu keajaiban luar biasa. Sehingga saudaraku tidak pernah ada sedikit pun manusia itu kehilangan yang namanya peran Roh Kudus di dalam kehidupan pribadinya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang dalam segala hal sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Putra, dan sifat ilahinya sama dengan Allah Anak dan Allah Bapa. Itulah Roh Kudus. Dalam hal ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu kalau kita melihat ini adalah percakapan yang dicatatkan sebelum Yesus mati dan disalibkan. Ini percakapan terakhir yang disampaikan oleh Yesus. Karena dia tahu bahwa pelayanannya di bumi tidak akan lama lagi. Dia tidak lama dia berada di bumi. Sehingga dia jauh-jauh hari telah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Kalau kita melihat dari pasal 12 sampai 14, bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan Roh Kudus, dan Roh Kudus ketika saya pergi, ya, ketika aku pergi, nanti akan ada roh penolong untuk menolong, roh penghiburan yang akan memberi penghiburan, kekuatan kepadamu. Saudaraku, ini yang sudah dipersiapkan oleh Yesus sejak jauh-jauh hari. Yesus memberi janji kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan menyertai mereka senantiasa sampai akhir zaman. Ya, Dia akan menyertai saudara dan saya. Sebagaimana yang dituliskan oleh Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya penyertaan Kristus dinyatakan untuk setiap orang yang hidup di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Yesus itu menyingkapkan bahwa akan ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, yang mana itulah yang akan menyertai, dan itulah yang akan senantiasa membimbing kehidupan ketika Yesus sudah terangkat ke sorga. Di dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya, Roh Kudus itu digambarkan sebagai parakletos. Parakletos, ya, dengan berbagai macam arti: penghibur, penolong, dan juga roh yang menuntun setiap kehidupan. Saudaraku, secara harfiah berarti kita melihat bagaimana pribadi yang mendampingi, yang akan selalu memberi pembelaan itu kepada kita, yaitu kepada murid-muridnya yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu melalui Roh Kudus, yaitu Parakletos yang disampaikan oleh Kristus kepada mereka. Roh Kudus akan memimpin mereka, itu yang disampaikan. Roh Kudus akan memimpin engkau di dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus akan menolong engkau untuk memahami, memberitakan ke seluruh dunia tentang dosa dan kebenaran dan penghakiman. Ini yang menjadi topik kita saat ini. Bagaimana peran Roh Kudus yang akan memimpin setiap umat percaya. Ada banyak orang, saudaraku, ketika ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, dia akan merasakan kehilangan. Tidak sedikit orang yang kehilangan arah,
ketika ditinggalkan seorang yang dikasihinya. Katakanlah itu mungkin orang tua, bapak, mamanya terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak orang yang selama ini bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada ibunya, bergantung kepada bapaknya. Di dalam segala hal dia bergantung nasihat dan segala petunjuk dari orang tuanya. Nah, ketika itu tiba-tiba diambil oleh Tuhan, ada banyak orang yang kehilangan pengharapan. Ada orang yang mulai sudah tidak mempercayai bagaimana penyertaan Tuhan, walaupun orang yang dikasihinya sudah tiada. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini terjadi juga kepada murid-murid. Bagaimana murid-murid mereka ketika ditanyakan, dikatakan saya akan pergi meninggalkan engkau. Di satu ketika Tuhan Yesus mengatakan saya akan pergi, apa yang dikatakan oleh Petrus? Mereka bertanya, kemanakah engkau akan pergi? Thomas juga bertanya, kemanakah engkau akan pergi? Tetapi kali ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia katakan saya akan pergi meninggalkan kamu, mereka sudah tidak bertanya. Karena apa? Karena sebelumnya ketika mereka bertanya kepada Yesus kemana mau pergi, dia tidak menjawab. Dia menjawab justru menasehati mereka, memberi peringatan-peringatan kepada mereka. Sehingga kali ini kita tidak melihat ada satu sanggahan, satu pertanyaan, bentuk kesedihan yang meluap di dalam kehidupan mereka. Ada bentuk kebingungan mereka, sangat jelas terlihat bagaimana mereka tidak sanggup lagi berkata-kata untuk menanyakan hal itu kepada Yesus. Ya, karena Yesus sebelumnya ditanya tidak pernah menjawab. Mereka hanya diberi nasihat ketika ditanya. Mereka tidak berani lagi bertanya tujuannya Yesus pergi, seperti mau kemana. Saudaraku, bukan hanya diliputi kebingungan, kita melihat ada kesedihan yang luar biasa. Di ayat 6 kalau kita maju sedikit, dikatakan tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, ada perasaan duka, ada kesedihan yang mendalam memenuhi hati setiap murid-murid Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa kesedihan itu bukan kesedihan yang biasa, tetapi kesedihan yang luar biasa bagi mereka. Karena selama ini mereka menyandarkan hidup mereka betul-betul kepada Yesus. Mereka merasa Yesus akan menjadi penyelamat bagi kemerdekaan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Putus sudah harapan mengenai hal itu. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus memberikan kemerdekaan yang sempurna di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat selanjutnya solusi bagi kebingungan dari kesedihan murid-murid. Ini yang mau kita lihat. Solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka di dalam kebingungan mereka. Saat melihat kesedihan itu, Tuhan memberikan satu solusi, satu pegangan bagi mereka yang memberikan mereka kekuatan. Dikatakan di ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada mereka, jangan takut, kalaupun saya pergi, aku akan mengutus kepadamu Roh penolong yang akan selalu berada bersama dengan engkau, yang akan selalu menuntun setiap perjalananmu.
Karena kalau saya masih ada di bumi, kata Yesus, ya saya memberikan dialog seperti biasa kita berbicara. Ya, kalau Yesus tetap masih ada bersama mereka, dikatakan roh penghibur tidak akan ada bersama mereka. Roh penolong, Roh Kudus. Ya, makanya dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, dia akan mengutus roh penghibur. Dikatakan solusi di dalam kehidupan mereka ketika Yesus pergi, maka ada kehadiran Roh Kudus. Dikatakan Ho Parakletos, yang berarti penghibur. Ya, roh penghibur, yaitu Ho Parakletos. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, ini peristiwa yang cukup penting sekali di dalam kekristenan. Ada rencana keselamatan Bapa dilakukan di dalam hal itu. Tidak kalah penting dengan bagaimana Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada umat manusia sebagai penggenapan janji Allah untuk keselamatan seluruh umat manusia lewat tuntunan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang dikirimkan, yang diberikan oleh Yesus bagi setiap murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, manfaat dari yang lebih besar akan terjadi ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan seseorang. Ketika ini digenapi di dalam kehidupan, maka ada zaman baru dimulai di dalam kehidupan umat manusia. Ya, kehadiran Roh Kudus membawa manfaat. Bagaimana manfaat yang lebih besar kepada murid-murid, di mana Roh Kudus itu akan menjadi penolong, penghibur, dan pemberi kekuatan bagi setiap mereka yang akan melakukan tugas-tugas pelayanan dan juga bersaksi kepada dunia ini, sehingga dunia ini lagi lebih banyak yang mengenal Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 7b dikatakan lebih berguna, akan lebih berguna. Ini memiliki makna saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kehadiran Roh Kudus, kehadiran penghibur dalam murid-murid itu memampukan mereka melakukan hal yang lebih besar daripada ketika mereka bersama dengan Yesus. Ya. Jadi membuat kehadiran Roh Kudus, membuat kehidupan seseorang itu lebih lagi dari yang biasa selama ini dimiliki oleh orang-orang. Kehadiran Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan. Dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Kuasa Roh Kudus dikatakan ketika engkau menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, engkau di dalam hidupmu akan ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan melakukan hal-hal yang besar di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya di dalam Dia. Saudara, kalau kita melihat di ayat 8 sampai ayat yang 11, dikatakan di sana ada karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dikatakan yang pertama di sana menginsapkan. Apa saudaraku? Menginsapkan. Saudara sudah insap belum? Kita sudah insap belum? Ya? Sudah insap belum keadaan atas hidup kita, atas diri kita?
Ya. Ada orang mengatakan menyadarkan, tetapi ini dikatakan lebih dari disadarkan, tetapi insaf, ya. Ada satu hal yang menarik ketika kita menggali yang namanya kata menginsafkan. Ya. Insaf di dalam terjemahannya dikatakan elenso, yang berarti meyakinkan seseorang akan kebenaran, menegur, menuduh, menyanggah, atau memeriksa kembali seorang saksi, kalau itu di dalam pengadilan. Jadi saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus bertindak sebagai pengacara yang akan membongkar kejahatan, yang menegur orang jahat, yang meyakinkan manusia bahwa mereka butuh seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi pemberitaan daripada tugas daripada Roh Kudus tidak lain adalah bagaimana menginsafkan manusia bahwa manusia itu butuh Yesus di dalam kehidupannya. Amin. Engkau butuh Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Engkau butuh Yesus dalam hidupmu. Roh Kudus akan bekerja ketika engkau membuka hatimu. Dia akan bekerja melawat setiap orang, menginsafkan setiap orang, agar setiap orang mengerti siapa jati dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya itu akan memampukan untuk orang itu bisa bergerak cepat memberitakan kebenaran, ya, di mana dikatakan dia menginsafkan kita, maka kita insaf bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah bagaimana kita harus memiliki Yesus dalam kehidupan kita, mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagaimana yang dikatakan artinya di dalam bahasanya dikatakan menegur, menuduh, ya. Roh Kudus menegur kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi orang yang bertindak tidak benar, Tuhan akan menuduh mereka. Roh Kudus akan memberikan penghakiman, mengatakan engkau tidak benar. Ya, menyanggah atau memeriksa kembali, mereview ulang apa yang sudah kita kerjakan. Jadi dia mampu membongkar kejahatan, kedok si jahat yang tersimpan di dalam setiap kehidupan manusia. Jadi menjadi insaf di sini sepenuhnya adalah berarti ketika engkau mengatakan saya sudah insaf, maka artinya di sana sepenuhnya engkau merasa jijik terhadap dosa. Ada amin? Amin. Ini terjadi ketika kita melihat keindahan Allah, melihat kekudusan Allah, melihat kemurahan Allah. Kita merasa diri kita ini sangat kotor, sangat hina. Itulah yang dikatakan insaf. Ya, sebagaimana Daud mengakui dirinya di hadapan Tuhan. Mari lihat Mazmur 5 ayat 4. Apa dikatakan Daud di sana? Mazmur 5 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Iya. Orang jahat akan menumpang padamu. Iya. Tuhan itu enggak berkenan kepada kefasikan. Sehingga ketika kita mengenal kekudusan Allah, kita mengenal kesucian Allah, kita mengenal kebenaran Allah, sehingga kita merasakan bahwa hidup kita ini butuhkan pertolongan, pengudusan daripadanya. Kita insaf akan hal itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Yesaya
ditemui oleh Yesus Tuhan, dia mengatakan, celakalah aku, binasalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Dia merasakan satu yang tidak sepadan antara dirinya dengan Allah itu sendiri. Coba baca Yesaya 6 ayat 5. Bagaimana sikapnya, responnya Yesaya ketika Tuhan menemui dia. Yesaya 6 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi insaf adalah mengalami betapa kejinya dosa itu. Sikap kita terhadap dosa menjadi mirip dengan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang dicatat di dalam Alkitab. Seperti Yusuf, bagaimana sikapnya jijik sekali ketika diperhadapkan dengan dosa. Ketika Tante Potifar datang menghampiri dia, ya, dia merasakan kejijikan, dia lari meninggalkan istri Potifar. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon ketika kita mengalami ataupun insaf atas apa yang dalam kehidupan kita, kita akan melarikan diri dari godaan si jahat. Ya. Kita akan lari dari itu. Kita menjadi insaf saudaraku ketika kita mengingat betapa dosa itu melecehkan Allah. Apa saudaraku? Dosa itu melecehkan Allah. Itu sebabnya dikatakan dosa itu adalah sebuah kemelesetan, tidak tepat kepada apa yang sesungguhnya Tuhan tentukan di dalam kehidupan manusia. Meleset dari sasarannya Allah, sehingga dosa menjadi pelecehan yang keji di hadapan Tuhan. Ketika Daud insaf, dia berseru kepada Allah. Apa dia katakan? Coba lihat di dalam Mazmur 51 ayat 4. Mazmur 51 ayat 4, firman Tuhan berkata, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa saja kau anggap jahat. Ya, terus? Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudaraku, dia katakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ya, dan menganggap dosanya secara utama sebagai penghinaan terhadap Allah yang kudus. Itu sebabnya dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di ayat yang ke-9 bagaimana roh Allah ataupun Roh Kudus itu akan menyingkapkan dosa karena mereka tetapi tidak percaya kepadaku. Dikatakan dari mulai ayat 8 kita baca ulang, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ini manfaat Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia akan menginsafkan kita akan hal ini. Dia menginsafkan manusia akan dosa. Ya, seperti Raja Daud tadi insaf akan dosa yang dilakukannya. Jadi keberdosaan yang serius di dalam Injil Yohanes ini dikatakan bagaimana kegagalan manusia melakukan apa yang baik. Tetapi saudaraku, setiap apa yang terjadi ada solusinya.
solusinya bagaimana manusia membutuhkan Kristus di dalam kehidupannya. Ini yang diingatkan terus kepada murid-murid, supaya mereka mengajar orang, disampaikan kepada orang-orang. Orang Yahudi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus dikatakan tentang bagaimana supaya mereka bertobat, bagaimana ditegur, bagaimana mereka supaya keluar dari keberdosaan mereka. Tetapi karena mereka menganggap mereka tidak berdosa, mereka tidak akan memiliki perubahan apa-apa di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen juga, karena dia tidak merasa berdosa, karena dia tidak tahu dia berdosa, sehingga dia terus-terusan hidup di dalam dosa. Karena mengabaikan bagaimana Roh Kudus menegur, dia tidak mau insaf akan dosa yang sudah dia lakukan. Jadi yang pertama tadi menginsafkan manusia akan keberdosaan. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Roh Kudus akan menghakimi dunia dalam hal kebenaran. Ya, di ayat yang ke-10. Di ayat yang 10 dikatakan, coba dibaca. Ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi saudaraku, Roh Kudus juga di dalam hal ini menginsafkan manusia akan kebenaran, karena memang dia adalah roh kebenaran itu sendiri. Siapa roh kebenaran itu? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menghakimi dunia dalam hal penghukuman. Ayat yang ke-11 coba dibaca. Ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak usah takut, karena penguasa di dunia sudah dihukum. Ya, itu dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karena apa? Karena keengganan mereka untuk memuliakan Tuhan. Bukankah ketika Yesus bangkit dari kematian dikatakan sengat maut sudah dikalahkan? Ya. Dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sudah diinjak oleh Yesus Kristus lewat kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita melihat bagaimana penghukuman atas penguasa dunia ini. Yesus sudah menyinggung tentang penghakiman atas penguasa dunia. Kematian Kristus di kayu salib bukanlah suatu kekalahan, tetapi itu merupakan kekalahan iblis, kekalahan si jahat, bukan suatu kelemahan bagi dia. Itu adalah kemenangan bagi Kristus atas kematiannya dan kebangkitannya. Ya. Jadi salib merupakan jalan menuju kehancuran pada iblis. Itu yang pantas untuk diberikan kalimat untuk hal itu. Jadi salib itu menghancurkan kuasa si jahat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kedatangan Roh Kudus akan menyertai kenaikan Yesus ke surga merupakan bukti bahwa kuasa Allah nyata lewat Kristus Yesus. Iblis telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Mari kita lihat dulu Yohanes 1 Yohanes 2
ayat 13 sampai ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata, Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, kamu telah dikatakan mengalahkan yang jahat. Jadi Yohanes dalam hal ini mengingatkan kepada bapak-bapak, kepada orang-orang muda, bahwa mereka telah mengalahkan yang jahat lewat kuasa Kristus Yesus, lewat salib Kristus Yesus. Jadi semua yang lahir di dalam Allah mengalahkan dunia ini. Di mana tertulis? 1 Yohanes 5 ayat 4. Coba lihat. 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan berkata, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Jadi ketika kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus yang diteguhkan terus oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, itu yang memampukan kita mengalahkan dunia. Katakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara percaya akan hal itu? Amin. Saudara percaya mengalahkan dunia? Amin. Kuasa-kuasa di dalamnya? Ya. Penting kau ada di dalam kuasa Roh Kudus, kau dipenuhi Roh Kudus terus, mampukan hidup kudus terus di hadapan Tuhan. Jangan hidup di dalam keberdosaan. Ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, kemenangan atas iblis, itu dituntaskan melalui pertolongan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Berkelanjutan. Lewat kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita, kita bisa mencapai kemenangan demi kemenangan. Kemenangan terlebih-lebih untuk memberitakan Injil kebenaran dengan gagah berani kepada dunia ini. Amin. Ya. Minggu yang lalu kita belajar, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Tuhan memberi Roh Kudus kepada manusia supaya manusia itu dimampukan untuk bersaksi kepada dunia ini, bersaksi kepada Samaria, bersaksi kepada Judea, Yerusalem, Samaria, dan seluruh penghujung dunia ini. Sehingga tidak ada lagi rasa ketakutan, karena kuasa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, karena kita diam terus di dalam kuasa Roh Kudus itu. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau terbelenggu oleh iblis, ya, engkau hidup di dalam belenggu iblis, maka roh ketakutan akan selalu menghampirimu. Karena intimidasi si jahat itu akan terus bekerja. Dia akan mengintimidasi, dia akan menyesatkan, dan dia akan memberikan segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah melihat bagaimana kuasa Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Jangan mau dibelenggu oleh si jahat. Amin. Ya, jangan mau di dalam kekhawatiran. Akhir-akhir ini perlu umat-umat Tuhan yang mewartakan semangat, mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan kemurahan Tuhan kepada dunia ini. Karena dunia saat ini dipenuhi dengan ketakutan.
Ya. Dunia dipenuhi roh ketakutan. Iblis sedang menebar intimidasi kepada umat manusia. Ya. Dan intimidasi itu tidak hanya sampai di sini, dan percaya akan terus meningkat dan meningkat dan meningkat terus, terakumulasi di dalam kehidupan seseorang sehingga seseorang itu hidup dalam ketakutan terus. Ya. Akan ketakutan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sadar manfaat, bagaimana dampak dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dari awal saya meyakinkan saudara bahwa setiap engkau yang percaya di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Saya meyakinkan hal itu kepada saudara, sehingga gak perlu takut. Ya. Kalau belum waktunya kita mau menghadap Tuhan Yesus, maka kita akan tetap hidup. Tetapi kalau sudah waktunya, ya, apa boleh buat. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, virus apapun yang datang menyerang gak akan bisa menaklukkan kita. Karena semua bergantung kepada Kristus, kepada Tuhan. Mungkin saja dia punya visi bagi saudara untuk kita lakukan, untuk engkau lakukan. Aku memberikan kamu kesempatan dalam situasi sulit ini. Maukah engkau bersaksi untuk aku? Kalau itu dipertanyakan buat saudara saat ini, siapkah saudara? Saat ini Tuhan beri kita kesempatan hidup. Tuhan bertanya kepada kita, apa yang sudah kita gunakan? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita mengurung diri dengan ketakutan kita? Tidak memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain di dunia sana. Tidak memberikan penghiburan bagi orang lain. Ya. Ini saudaraku, ini menegur kita supaya kita kuat. Bukan menegur saudara saja, menegur saya. Bukan berarti kita mengacuhkan apa yang ada. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya kalau sudah waktunya Tuhan, maka tibalah saatnya. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, mari kita berkarya buat Tuhan. Amin. Roh kebenaran dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan di ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Dia akan memimpin, diawali dengan ia akan memimpin. Roh Kudus akan memimpin engkau. Dikatakan saudaraku, Parakletos itu penghibur atau pembela, tetapi di dalam hal ini dia katakan pneuma, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Itulah yang akan memimpin. Itulah secara hurufiah kita bisa melihat memimpin jalan dari setiap orang, termasuk murid-murid Tuhan pada saat itu. Roh Kudus memimpin jalan. Di dalam hal ini digambarkan sebagaimana domba yang dipimpin masuk ke dalam kandang. Ya, dipimpin, dituntun ke kandangnya, dituntun ke mata air yang jernih, dituntun kepada padang rumput yang hijau. Itulah roh kebenaran. Seperti bagaimana roh kebenaran itu memimpin, seperti memimpin
membimbing domba-domba ke mata air yang jernih dan ke padang rumput yang hijau. Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada kita? Sungguh luar biasa. Ini menjadi suatu gambaran yang memberikan penguatan bagi kita, saudaraku. Ya, dituntun seperti domba. Mari lihat Wahyu 7 ayat 17. Ya. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada amin? Katakan amin yang kuat, saudaraku. Amin. Ya, dikatakan sebab anak domba siapa itu? Yesus Kristus yang ada di tahtanya. Dia sendiri yang akan menggembalakan mereka, menggembalakan engkau, menggembalakan saya, menggembalakan kita semua, menuntun kita ke mata air kehidupan yang Tuhan sediakan. Dan Allah akan menghapus segala air matamu ketika engkau bertekun di dalam Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang ada di dalammu. Ya. Itu sebabnya saya katakan dari tadi, tidak perlu ada yang namanya ketakutan. Ya. Karena ketakutan akan merenggut bagaimana pengenalan iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Jadi saudaraku, ini suatu janji Tuhan yang luar biasa. Kebenaran Allah, di mana semua yang diajarkan, bagaimana semua yang dituntun oleh Roh Kudus itu akan menuntun orang supaya kembali kepada anak, yaitu kepada Kristus Yesus, supaya mereka tetap hidup di dalam kebenarannya. Jadi fungsi Roh Kudus itu bagaimana menuntun, mengajar setiap umat manusia supaya kembali tetap fokus kepada Kristus, supaya manusia itu bergantung kepada Kristus, hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi karya Roh Kudus tujuannya di dalam kehidupan kita, memimpin kita kepada kebenaran, memimpin seluruh kebenaran itu kepada satu tujuan, yaitu Kristus adalah kebenaran yang sejati. Roh kasih karunia ada di dalamnya, di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berbicara bagaimana roh, bukan manusia. Ada orang yang mengklaim, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ini dikatakan kepada manusia, tetapi di sini dikatakan kepada roh, pneuma, roh. Ya, itu hal yang tidak benar. Ada orang yang untuk memungkiri bahwa yang dimaksudkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Orang mengatakan itu bukan untuk roh, itu ada seseorang, pribadi seseorang. Itu salah. Yang dimaksudkan adalah roh, yaitu Yesus, Roh Kudus yang disiapkan untuk menjadi penghibur setiap murid-murid. Dan roh itu juga ditujukan kepada murid-murid, bukan kepada orang yang lain. Ya, bukan ditujukan kepada orang yang lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan utama kedatangannya bagaimana supaya lewat kehadirannya di dalam pribadi lepas pribadi umat manusia, menyadarkan manusia, menginsapkan manusia akan dosa, menginsapkan manusia yang namanya kebenaran, menginsapkan manusia yang namanya akan penghakiman, sehingga
manusia hanya tertuju kepada Kristus Yesus. Itulah yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus itu. Itulah Roh Kudus yang diutus kepada setiap umat yang percaya di dalam Kristus Yesus. Ya. Karena apa? Karena sentralnya adalah di dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan? Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi inilah menjadi satu kunci utama perjalanan umat manusia. Yesus yang menjadi jalan utama untuk mencapai kepada kerajaan Allah. Tidak ada jalan yang lain. Dan Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap berjalan bersama Kristus Yesus. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, halangan yang menghadang di hadapan kita, virus, penyakit, bahaya, musibah, bencana alam, apapun itu, peperangan apapun, ya, kita hanya boleh tertuju kepada Kristus. Itulah yang dikerjakan oleh Parakletos itu, Roh Kudus, supaya setiap orang yang percaya berpegang teguh di dalam janji Allah, tetap berjalan mengiring Kristus. Amin. Aku mau iring Yesus, hanya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Hendaklah kita memperkatakan itu terus, tekun dalam Tuhan. Meski apapun yang terjadi di dunia ini, jangan hiraukan itu. Yang perlu kau perhatikan bagaimana iman percayamu semakin tertanam di dalam Kristus Yesus, semakin kuat menancap di dalam akar firman Tuhan, sehingga engkau boleh bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala bagimu. Haleluya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ingat terus bahwa Dia datang, penolong itu, Roh penolong yang dikirim oleh Kristus itu bagi kita untuk dunia ini, tujuannya supaya menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan akan penghakiman. Kita percaya suatu saat kelak ada penghakiman, maka supaya kita tidak masuk di dalam penghakiman, yang mana penghakiman yang mengerikan, dijatuhkan kepada hukuman api untuk selama-lamanya. Mari kita ikuti tuntunan kuasa Roh Kudus yang berbicara di dalam dirimu. Dia ada di dalam diri saudara saat ini. Dia ada di dalam diri saya saat ini. Dia ada di dalam diri kita semua, pribadi lepas pribadi saat ini. Hidup kudus di dalam Tuhan, hidup di dalam penyembahan terus dalam Tuhan. Fokuskan hidupmu di dalam Tuhan, supaya kepenuhan itu terus terjadi dalam hidupmu. Itulah yang memampukan engkau, memimpin engkau hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tundukkan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami terus hidup di dalam Engkau. Bagaimana kami mengerti bagi pengajaran, pekerjaan penghibur itu di dalam kehidupan kami. Peran Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya memampukan kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam keinsapan akan dosa kami, di dalam keinsapan akan kebenaran-Mu, di dalam keinsapan akan penghakiman yang akan Tuhan kerjakan kelak bagi setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Kami semua kelak akan mempertanggungjawabkan setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak ada alasan bagi kami, sebab Roh Kudus akan terus bersama dengan kami. Tidak ada alasan bahwa kami sendirian di dunia ini. Tidak ada alasan bagi kami tidak mampu.
sebab Engkau memberikan Roh Kudus, memberikan Roh itu bagi kami, menolong kami supaya kami bersaksi kepada dunia ini akan Injil kebenaran, kabar gembira keselamatan itu bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mampukan kami. Beberapa minggu ini kami boleh ditegur oleh firman-Mu, bagaimana Roh Kudus bekerja. Kami membuka ruang dan waktu di dalam hati kami untuk kami Tuhan terus menerus melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Sebab Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan dunia ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami menghindar dari hal ini. Siapapun kami sama di hadapan-Mu untuk menyaksikan kabar gembira, kabar kebaikan Tuhan bagi seluruh dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kuat dan teguhkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, supaya kami dimampukan melakukan ini. Kami paham kuasa Roh Kudus ada di dalam kami. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena ketakutan membuat kami Tuhan melalaikan pekerjaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami benar-benar bersatu hati terus untuk melakukan amanat agung-Mu sampai Engkau datang menemukan ada banyak orang percaya yang mengenal Engkau Tuhan keselamatan bagi hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa meneguhkan kita pada pagi hari ini. Mari tetap kuat di dalam nama Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, Tuhan akan membawa engkau ke mata air kehidupan, dan Tuhan akan menghapus segala air matamu. Baiklah Bapak Ibu, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Syukur kami naikkan kembali di hadapan-Mu Tuhan, buat cinta kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Bapa yang baik, luar biasa firman-Mu meneguhkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tetap bekerja di hati kami, di kehidupan kami Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami, menuntun, memimpin, mengarahkan kami Tuhan ke jalan yang Engkau kehendaki. Bapa yang baik, memberkati juga hamba-Mu yang telah menabur kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahwa pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau menambahkan umur yang baru buat hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus, segala kemurahan, kebajikan melingkupi hamba-Mu ini. Tuhan yang tetap memakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Mari Engkau tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin luar biasa Engkau memberkati, mengurapi, melawat hamba-Mu ini. Berkati Tuhan setiap pekerjaannya, berkati setiap keluarganya, terlebih Tuhan pelayanannya kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini menjadi tetap hamba yang setia, tetap di dalam rumah Tuhan, tetap melayani Engkau seumur hidupnya. Haleluya Yesus. Sebentar juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kau memberkatinya sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan.
Ini kami Tuhan, kami siap mempersembahkan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangan. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh hatiku. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Malam yang gelap benar di taman indah dan segar, di tawanda di laut tenang. Tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Benar Yesus. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi katakan, Tuhanlah yang saya serahkan kepada hamba-Nya. Tanganku dipegang teguh, hatiku Serah penuh, tanganku dipegang teguh. Saya mengundang Frankie untuk mendoakan kami, mendoakan saya pada saat ini di dalam ulang tahun yang ke-44. Kiranya Tuhan memakai lebih luar biasa lagi. Kita mendoakan untuk Bapak Gembala kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa Engkau jadikan bagi kami.
Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Engkau sudah bagikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai ada pada hari ini mampu untuk berdiri tegak di dalam altar-Mu Tuhan. Dan kami bisa menerima kebaikan firman-Mu yang Engkau sudah taburkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kuasa yang Engkau taruhkan di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan sungguh luar biasa, mengerjakan di dalam pribadi lepas pribadi di dalam kami sebagai anak-anak bimbingannya Tuhan. Dan kami tahu sebagai domba-domba, Dia adalah gembala kami yang luar biasa, yang semakin hari semakin luar biasa memperlengkapi dirinya untuk membawa kami lebih mengenal akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, dengan bertambahnya usia pada pagi hari ini Tuhan, 1 tahun lagi Engkau tambahkan bagi dia Tuhan, maka kami percaya ada hal yang luar biasa Engkau taruhkan dalam kehidupannya, ada hal yang luar biasa Engkau taruhkan dalam hatinya. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerendahan diri, dia mau sujud, mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan sebagai gembala jemaat. Dia menjadikan dirinya sebagai contoh di dalam kehidupannya pribadi, dalam kehidupannya keseharian Tuhan, baik di dalam keluarga sebagai gembala jemaat, sehingga kami melihat ada kuasa Tuhan, ada kemuliaannya terpancar, kemuliaan Tuhan terpancar dalam wajahnya Tuhan. Dan kami merasakan sukacita luar biasa hari demi hari. Setiap hari kami merasakan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupannya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, bahkan dalam keluarganya Engkau memberkati dia Tuhan. Anak-anaknya Engkau berkati, istrinya sebagai ibu gembala, juga sebagai gembala sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan. Karena kami percaya melalui keluarga ini Tuhan terpancar kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari, sepanjang hidupnya Engkau berkati, bahkan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Kami tahu ada rencana luar biasa Engkau tengah taruhkan dalam hamba-Mu ini Tuhan. Ada rencana yang luar biasa Engkau pakai bagi dia Tuhan, sehingga mampu menjadi alat yang luar biasa dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kemampuan dan segala hal yang baik turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu sebagaimana sudah mengajarkan akan membimbing, menolong dan menjadi penghibur bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkau mampu melingkupi dia Tuhan. Engkau mampu jaga, melindungi dia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami sudah rasakan sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang Engkau sudah pilih, bersama-sama bersekutu, melayani, bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, pelayanan dan pekerjaannya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan yang dimanapun kau berada saat ini, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Segala sesuatu, apapun yang terjadi, apapun yang sudah Tuhan beri, itu adalah yang terbaik bagi kami. Kami percaya di dalam setiap detik kehidupan kami, itu adalah rencana Tuhan yang hendak Engkau nyatakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah setiap hari hidup kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman-Mu, dan juga sudah meneguhkan kami lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan itu menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi-Mu ya Bapa. Dan kami juga Tuhan berkati dengan limpah, dan kami diberkati dalam segala hal. Itu sebabnya Tuhan pada saat ini kami membawa ucapan syukur persembahan kami di hadapan-Mu. Seberapapun Tuhan persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu, Engkau melihat hati kami ketika kami memberi di hadapan-Mu. Berkati Tuhan Yesus setiap persembahan yang kami berikan di hadapan-Mu. Berkati dengan limpah
biarlah semuanya Tuhan dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini. Bapa Sorgawi, Engkau juga ya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu, apapun Tuhan yang akan mereka lakukan sepanjang minggu ini. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam tangan kasih-Mu mereka terpelihara. Berkati, mencukupkan segala yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, memberikan kesehatan, memberikan imunitas yang baik bagi kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan hidup terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari musibah, terhindar dari wabah virus yang ada. Dan kami boleh mengatakan di dalam kasih kemurahan-Mu, setiap anak-anak-Mu juga yang mungkin saat ini di dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, mereka disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih pada saat ini juga Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami tahu oleh Tuhan kami ada. Untuk Tuhanlah segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah pujian kemuliaan bagi-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan selalu menuntun, mengajar, membimbing, memimpin setiap langkah kehidupanmu, sehingga engkau semakin hari semakin menyerahkan hidupmu ke dalam Kristus Yesus, bergantung kepada Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dalam peluang daya aku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun engkau berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa seperti biasa kirimkan fotonya ibadah bersama keluarga di dalam grup kita, supaya kita saling menguatkan di dalam ibadah di dalam Tuhan.